Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini terasa sangat istimewa, tepat di hari Jumat penghulu dari segala hari, tanggal yang istimewa, tepat tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal kelahiran Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Kita berjumpa kembali di acara sangat istimewa, ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Masya Allah. Pagi hari mengayuh sampan, arah ke hulu mencari betik. Bagaimana hati tak nyaman, yang ngaji ayu dan cantik-cantik. Tepuk tangan dulu semua. Nah pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, seperti di acara ngaji bareng di TVRI sebelumnya, kita sudah membahas tema yang sangat menarik. Dan hari ini karena hari istimewa, tepat di tanggal 12 Rabiul Awal, kita akan mengangkat satu tema atau topik, yaitu membangun keluarga sakinah dengan meneladani Rasulullah SAW. Nah untuk membahas tema ataupun topik yang sangat menarik di hari ini, sudah hadir di studio bersama kita seorang narasumber yang luar biasa, tak asing bagi kita semua, cukup dekat dengan masyarakat dan rakyat Kota Medan. Kita akan sapa langsung, beliau adalah Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Usman Ja'far MA. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini senang sekali, saya bahagia sekali ya. Lama sekali saya berkeinginan bagaimana bisa duduk bersama dengan Prof. Alhamdulillah hari ini terjawab sudah doa-doa saya. Akhirnya saya bisa duduk bersama. Luar biasa. Nah pemirsa, perlu kami sampaikan bahwa narasumber kita ini yaitu Profesor Dr. Haji Usman Ja'far MA sehari-hari banyak mengurusi masyarakat. Ya, beliau adalah sebagai salah seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Utara, duduk di Komisi A. Ini sedikit Prof sebelum kita nanti mulai ngaji nih. Ya. Komisi A itu membidangi apa nih Prof ya? Komisi A membidangi pemerintahan, hukum dan HAM. Hukum, pemerintahan dan HAM. Nah, luar biasa. Ini yang menariknya kalau HAM ini banyak ya, ngurusi juga tentang peristiwa-peristiwa tentang dengan masyarakat ya Prof ya. Iya. Masya Allah. Gimana selama di komisi ini Prof ya? Ya, permasalahan-permasalahan yang terkait dengan hukum,
tentang pertanahan, tentang perkebunan, tentang narkoba juga masuk. Masya Allah. Ya. Masih bisa membagi waktu untuk berdakwah, Prof? Insya Allah sampai hari ini masih bisa. Masya Allah, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu yang meriah buat narasumber kita hari ini. Ya, kita doakan Prof tetap sukses, ya, sehat menjalani profesi ataupun amanah yang sudah diemban di Komisi A di DPRD tingkat 1 Provinsi Sumatera Utara. Amin. Amin. Nah, pemirsa, kami tidak berdua dengan narasumber Profesor Dr. Haji Isman Ja'far MA. Di studio juga sudah hadir ibu-ibu yang cantik-cantik dan ayu-ayu. Kita akan sapa dulu yang pertama dari Majelis Taklim Nurul Huda, Medan Marelan. Silakan ada sampaikan, ya. Yel-yelnya ada, silakan. Ya. Ikan menari di dalam kolam. Allah. Kolam ikan punya Pak Mamat. Masya. Mari sama-sama menjawab salam. Kalau kita mau selamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dayaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nurin absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Ya, bawa lukah di waktu malam, lukah dibawa, katanya tinggalkan putas, ya. Jilbab merah, ya, gamisnya hitam, jangan lupa angsurannya belum lunas. Ya, luar biasa dari Nurul Huda, Medan Marelan. Berikutnya kita akan sambut dari Majelis Taklim Muslimat Al-Wasliyah Pancur Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimat Wasliyah, taat, semangat, takbir, Allahu Akbar. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih yel-yelnya, ya. Berkaitan juga dengan hari kelahiran Rasulullah. Jadi memperbanyak sholawat, luar biasa. Naik apa dari Pancur Batu tadi, Bu?
Wah, iya nih angkot luar biasa. Bagus, alhamdulillah saling membantu dengan Pak sopir angkot ya. Mudah-mudahan ya insya Allah ya sering-sering datang ke TVRI. Ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Muslimat Al-Basriah dari Pancur Batu. Berikutnya akan kita sambut dari Majelis Taklim Ikatan Wanita Muslimah Kota Binjai atau IKWAMBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim IKWAMBI, Ikatan Wanita Muslimah Binjai. Kami IKWAMBI, ngaji bareng TVRI. 8 tahun usia kami. Semoga diberkati. IKWAMBI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama latihannya, Bu? Luar biasa. Nah, pemirsa di mana Anda berada, itulah 3 majelis taklim yang hari ini hadir di studio TVRI Sumatera Utara dalam acara ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Masya Allah. Kita kembali ke narasumber kita. Nah, Prof, kalau kita lihat ataupun kita baca dari topik kita hari ini membangun keluarga sakinah dengan meneladani Rasulullah SAW. Kalau kita lihat ada kolerasi antara surah Al-Ahzab 21 dengan surah Ar-Rum 21 juga ya, sama-sama 21 ya. Masya Allah. Ini di awal jumpa kita hari ini bisa mungkin Prof berikan pandangan yang pertama. Silakan Prof. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Ustaz Syahrial di studio, juga para ibu-ibu dan para pemirsa dimanapun berada, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tema kita pada 12 Rabiul Awal ini bertepatan dengan Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membangun keluarga sakinah dengan meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dari tema ini ada beberapa kata kunci. Yang pertama adalah keluarga sakinah. Yang kedua adalah meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya awali dulu dari makna sakinah. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebahagiannya adalah di mana Allah menciptakan kalian secara berpasang-pasangan. Kemudian pasangan itu apa gunanya? Allah mengatakan litaskunu ilaiha, adalah untuk mendapatkan sakinah. Jadi orang berkeluarga itu untuk mendapatkan sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu ketentraman, kenyamanan, dan hal-hal yang mendukungnya itu banyak, faktor-faktor untuk mencapaikan sakinah. Di antara ciri-cirinya adalah pertama, di dalam ayat itu juga langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi untuk mendapatkan sakinah itu mesti ada mawaddah di antara suami istri. Apa itu mawaddah? Buya Hamka mengatakan mawaddah itu adalah cinta. Cinta di saat usia pernikahan masih muda. Kalau suami masih ganteng, kalau istri masih cantik, itu kata Buya Hamka namanya mawaddah. Kegantengan itu, kecantikan itu dengan berjalannya waktu akan pudar. Namun tetap sakinah itu juga harus ada dalam rumah tangga. Apa yang kemudian merawatnya? Yaitu yang kedua adalah rahmah. Kadang kalau sudah di usia
60 tahun, 70 tahun yang tadi nggak ada penyakit sudah mulai kelihatan penyakit. Susah jalan, kemudian ingatan sudah mulai berkurang, telinga kekuatan pendengar sudah mulai berkurang, ya kan? Nah, penyakit pun sudah mulai muncul, penyakit gula, penyakit asam lambung, penyakit darah tinggi, kolesterol, macam-macam, ya. Nah, dengan adanya rahmah, insya Allah keluarga itu masih bisa mendapatkan sakinah. Nah, ini diantara pilar penting untuk mendapatkan sakinah. Pertama adalah mawaddah, yang kedua adalah rahmah. Ada pilar-pilar yang lain, seperti misalnya di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri-istri itu adalah pakaian bagi kalian wahai para suami, dan suami itu adalah pakaian bagi istri. Kalau Allah sebut libas, pakaian, kita tahu betul pakaian ini fungsinya adalah untuk menjaga, melindungi. Jadi di antara suami istri itu harus saling menjaga, harus saling melindungi, harus saling menghargai dan menghormati. Karena masing-masing antara suami istri adalah merupakan pelindung bagi yang lain. Nah, tentu saja untuk membina hal yang seperti ini harus dimulai dari apa yang disebut dengan saling memahami. Kalau tidak ada saling memahami di antara suami istri, itu saling menghargai itu tidak akan pernah muncul. Karena satu sama lain nggak paham tentang karakter masing-masing, tentang tipikal masing-masing, tentang kesukaan masing-masing. Jadi harus diawali dengan saling memahami. Nah, saling memahami itu diawali lagi saling kenal mengenal. Kalau dulu barangkali antara suami istri sudah kenal puluhan tahun. Sekarang ada anak-anak kita yang menikah nggak pernah kenal sama sekali. Tiba-tiba ketemunya ketika akan nikah, belum pernah kenal sama sekali. Maka langkah yang harus mereka lakukan adalah ta'aruf, mengenal karakter, mengenal kepribadian, sehingga kemudian kalau sudah saling kenal bisa saling memahami. Kalau sudah bisa saling memahami, bisa saling kemudian menghargai, menghormati, sampai tadi menjaga dan melindungi. Nah, ini hal yang penting untuk membina keluarga sakinah. Di antara juga lagi adalah adanya tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai para suami, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Siapa yang dituntut Allah pertama sekali untuk menjaga keluarga agar sakinah tidak saja wujud di dunia saat hidup, tapi juga bisa nanti didapatkan di akhirat. Kita pengen suami kita di dunia, itu juga suami kita di akhirat. Istri kita di dunia, itu juga istri kita di akhirat. Ibu-ibu pengen nggak suaminya di dunia itu juga suami di akhirat? Jawabannya sedikit. Iya, belum kompak jawabannya. Belum kompak jawabannya. Semua pengen, Bu, ya. Kalau tanya para suami juga hal yang sama. Karena itu pastikan seluruh anggota keluarga kita ya masuk surga. Ini tanggung jawab pertama sekali diletakkan pada suami. Tapi istri juga punya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, suami pemimpin dalam rumah tangganya. Kalau suami keluar, maka istri yang jadi pemimpin di situ. Jadi masing-masing punya tanggung jawab sesuai dengan proporsinya masing-masing. Nah, suami juga punya tanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Dilebihkan suami sebagai pimpinan karena memang suami itu punya, laki-laki punya karakter cocok untuk jadi pemimpin. Dan juga suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Bima anfaqu. Nah, kalau suami tidak menjalankan kewajiban ini, pasti sakinah tidak akan pernah didapatkan di tengah-tengah keluarga. Kemudian ada adanya saling tolong menolong antara suami dengan istri. Ya, nanti kita akan cerita bagaimana meneladani baginda Rasulullah SAW, Ustaz Syahrial. Ya, ini kalau nanti
kita terapkan di tengah-tengah keluarga kita, mudah-mudahan apa yang dikatakan tadi sakinah dalam membina keluarga ini, mudah-mudahan kita bisa dapatkan. Jadi ini diantara hal-hal yang berkaitan dengan sakinah. Masih banyak poin-poin yang lain nanti juga terkait dengan pendidikan anak, sebab anak juga ya berada di dalam satu keluarga. Dan satu lagi Ustaz Syahrial, yang paling menarik ya, saya sampaikan di muqaddimah ini, dalam Islam keluarga itu bahasa Arabnya disebut dengan usroh. Ada dua kata, usroh dan ailah. Ailah itu keluarga. Kalau usroh juga keluarga. Tapi apa beda usroh dengan ailah? Ailah ini keluarga tapi lebih kepada tanggung jawab masing-masing. Dan usroh itu maknanya adalah ad-dir'ul hasinah, baju besi. Jadi seseorang yang bergabung dalam keluarga, dia mendapatkan perlindungan. Itulah makna dari kata keluarga yang dalam bahasa Arabnya adalah usrah. Istri dilindungi, anak dilindungi, suami juga terjaga dengan baik karena adanya istri, adanya anak-anak. Nah, ini barangkali yang perlu saya sampaikan di muqaddimah tema kita, membina keluarga sakinah dengan meladani baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, masih ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Luar biasa tadi Prof kita sudah menyampaikan mukadimah tentang tema ataupun topik kita hari ini. Ini sangat sinkron sekali dari dua surah Al-Ahzab 21 dan Ar-Rum 21, bahwa kalau di Al-Ahzab 21 laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa di dalam diri Rasul itu terdapat contoh keteladan ya Prof ya. Iya. Nah, termasuk dalam berumah tangga. Nah, ini tentunya sangat menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Bagaimana tuntunan dari bagaimana kita mencari calon ya istri atau mendapatkan calon suami. Kemudian ketika kita masuk ke rumah tangga, walaupun berbeda karakter Prof ya, kita tidak mungkin sifat atau karakter itu sama semua Prof. Tapi bagaimana ini tentunya saling memahami ya Prof ya. Nah inilah tentunya yang dapat membuat langgeng rumah tangga itu tentunya seperti yang sampaikan Prof tadi, sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah akan dapat kita gapai dalam berumah tangga. Nah luar biasa. Kami juga nanti akan beri kesempatan buat ibu-ibu dari Majelis Taklim untuk nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan sekitar topik yang kita bahas di hari ini. Namun kita akan break sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali kita di acara ngaji bareng di TVRI. Masya Allah. Prof, dari mukadimah Prof sampaikan tadi ini sangat menarik nih Prof ya. Kata-kata sakinah, mawaddah, warahmah ini kan sangat familiar ya. Ketika ada keluarga, mungkin anak ataupun ponakan kita, mungkin kita dulu yang sudah berumah tangga, ada ucapan yang sangat familiar. Semoga sakinah, mawaddah dan warahmah. Nah Prof, sedikit kami mungkin tanyakan mungkin sebelum nanti ibu-ibu yang ujung pertanyaan dari penjelasan Prof tadi nih, ini sakinah mawaddah warahmah di tengah-tengah situasi kondisi ekonomi, kemudian situasi keamanan. Ini apakah sakinah mawaddah warahmah ini temporer Prof atau dia ada batas waktu atau gimana Prof sampai selama hayat di kandung badan? Baik. Sebelum saya jawab, saya sempurnakan antara dua lagi yang mau saya sampaikan. Pertama, untuk melengkapi sakinah itu adalah adanya saling membantu antara suami dengan istri. Nah ini terkait dengan pertanyaan kedua juga, tapi cuma saya kasih muqaddimah dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan di tengah-tengah keluarganya, ada pertanyaan sahabat, "Madza ya'malu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi baiti?" Apa yang dikerjakan Nabi di rumahnya? Kata Aisyah, Rasulullah itu dia yakhitu thawbahu wa yakhsifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malu ar-rijal fi buyutihim. Jadi Rasulullah SAW itu mengerjakan pekerjaan sendiri di rumah, seperti pekerjaan menjahit baju, menambal sandal, menjahit sandal, yang memperbaiki sandal,
dan juga semua pekerjaan-pekerjaan lain itu dikerjakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak dengan istilah pokoknya rumah ini urusan istri, aku bukan urusan aku. Itu tidak ada istilah seperti itu. Nah, ini yang paling penting nih, sebenarnya harus didengar para suami nih. Jadi tidak hanya tanggung jawab ibu-ibu rumah tangga itu, karena ibu-ibu nih hampir 24 jam ibu-ibu ya, tidak berhenti ya, kecuali tidur malam ya. Iya, Masya Allah. Ya beruntunglah dapat suami-suami yang bisa turut membantu. Silakan Pak Ibu. Benar, karena ibu-ibu ini pun sebetulnya kalaupun bekerja di rumah itu pekerjaannya 24 jam. Kalau suami bekerja di luar paling 8 jam kalau dia ASN ya kan, kalau dia guru. Berangkat dia pagi jam 8, pulang dia jam 4 atau jam 5 ya. Dia sudah istirahat di rumah, tapi ibu-ibu yang ada di rumah sebelum suami berangkat kerja, begitu suami udah pergi masih kerja, begitu suami pulang ibu-ibu masih kerja. Yang paling terakhir tidur itu adalah ibu-ibu membereskan semua apa yang belum beres di rumah. Karena itu tadi bahwa ta'awun istilahnya Ustaz, tadhamun, saling tolong menolong antara suami dengan istri ini perlu sekali ditingkatkan untuk mencapai sakinah ya. Kadang-kadang kita tak selamanya dalam kondisi fit. Ya, kadang-kadang kita bisa dalam kondisi kurang sehat. Nah, disinilah peran masing-masing untuk saling membantu. Dan yang paling penting sekali di rumah tangga ini adalah memberikan qudwah hasanah kepada masing-masing pasangan dan juga terutama kepada anak. Karena baginda pernah mengatakan, bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada anak yang lahir kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah bersih dan suci. Tapi fitrah yang bersih suci ini bisa berubah dia. Nabi mengatakan pada hadis selanjutnya, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua ibu bapa yang bisa merubah fitrah yang tadi bersih dan suci, ekstrimnya jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Itu ekstrimnya yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ada keteladanan yang baik bagi kedua orang tua, ini juga akan memberikan efek negatif kepada anak. Kalau orang tua tidak sholat, anak susah juga sholatnya. Ya, kalau orang tua jarang baca Quran, anak pun akan jarang baca Quran. Kalau bapak ibunya nyuruh, nak bacalah Quran, bapak sama ibunya nggak baca Quran. Nak sholatlah, bapak sama emak saja nggak sholat. Dengan enteng anak itu akan mengatakan demikian. Karena itu qudwah hasanah. Dan yang paling penting Ustaz Syahrial dalam membina rumah tangga ini, niatkan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang kalau belum menikah itu belum sempurna agamanya, kata Nabi. Begitu dia sudah menikah, faqad akmala nisfadini, dia sudah menyempurnakan separuh agamanya yang lain. Sempurnalah agamanya. Karena itu disebutkan juga dalam Al-Quran, ya, suami istri itu ketika dia bercerai dan rujuk kembali, ya, liyuqima hududallah. Kalau keduanya memang punya niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata liyuqima hududallah ditambah lagi ayat dalam surah Az-Zariyat, Ustaz, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi keberadaan kita di dunia ini, ya, apalagi secara spesifik itu dalam bentuk keluarga, itu sesungguhnya adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya kalau tadi Ustaz tanggung jawab dunia memberikan nafkah, ya, tapi ada juga tanggung jawab akhirat seperti qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan satu lagi dalam hal untuk membantu masing-masing pasangan dan anak juga, kita juga saling membantu dan saling mengingatkan. Karena itu baginda pernah bersabda, rahimallahu rajulan, Allah memberikan rahmat kepada seorang suami, qama minal laili, dia bangun malam, fasalla, dan salat malam, kemudian aiqadha ahlahu, dia bangunkan istrinya. Fa'in abad, jika istri ini tak mau bangun, ya kan, madhaha fi wajhihi, maka dia percikan air ke wajah istrinya, bukan dia siram, dia percikan saja air kalau istrinya tidak bangun. Dan begitu ya sebaliknya, istri bangun, dia sholat malam, kemudian dia lihat suaminya masih tidur, dia bangunkan suaminya, suami tak mau bangun, maka dia percikkan juga air ke wajah suaminya. Tapi
Jangan ibu praktikkan nanti ini nanti, kecuali ada kesepakatan awal. Kalau enggak ada kesepakatan awal, ya nanti mengamuk suami itu. Ya, jadi hati-hati. Apalagi paling bagus itu bilang sama istri, nanti kalau saya nggak bangun, siramkan saya pakai air, nggak apa-apa. Kalau gitu ibu siramkan. Ya. Tapi kalau nggak ada kesepakatan awal, nanti mengamuk dia. Ya. Nah, di sini hadisnya itu bunyinya Allah merahmati seorang istri atau suami yang membangunkan masing-masing dari pasangannya. Ini kan maksudnya adalah saling tolong menolong, ya, dalam hal agama. Karena hatta baginda Rasulullah SAW sendiri mengingatkan, di dunia ini kata Nabi bisa kutolong kau Fatimah, tapi kalau di akhirat nggak bisa kutolong kau. Maka tolonglah dirimu sendiri. Itu baginda Rasulullah SAW kepada anaknya sendiri, Fatimah radhiyallahu taala anha. Karena itu selagi kita hidup ini, ya para bunda sekalian, marilah kita saling tolong menolong antara suami dengan istri, saling ingat mengingatkan. Kenapa? Karena tujuan kita berkeluarga adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari dunia ini, suami kasih nafkah, semuanya adalah dalam rangka untuk memudahkan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tujuan berkeluarga hanya cari dunia, nggak akan bertahan lama. Habis dunia, habislah keluarga. Tapi kalau tujuannya adalah ibadah, insya Allah, tadi Ustaz tanyakan, sakinah itu akan kekal ketika niat berkeluarga itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Nawaitunya yang paling penting. Ya, kenapa saya menikah? Untuk ibadah kepada Allah. Kalau inilah niat dari awal untuk berkeluarga, insya Allah akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu alangkah indahnya dalam surah Al-Anfal disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Ini Allah satukan hati antara muhajirin dengan ansar. Tapi ayat ini juga bisa bersifat umum. Allah yang menyatukan hati-hati antara suami dengan istri. Kenapa? Karena hati ini milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, agar hati-hati kita ini antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, Ustaz Syarial, maka masing-masing anggota keluarga harus menjaga hubungan baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami jaga hubungan dengan Allah, istri jaga hubungan dengan Allah, insya Allah hatinya akan disatukan oleh Allah. Kalau sudah hati suami istri disatukan Allah, anak-anak disatukan Allah, yang namanya sakinah insya Allah akan bisa didapatkan sampai akhir hayat. Tadi mungkin banyak yang lalai, kita lupa bahwa itu anjuran ya, memercikkan ke wajah ya, tapi jangan banyak-banyak ya nyiramnya ya. Juga harus komitmen bersama ya. Harus ada ya, komitmen bersama. dibangunkan kita untuk ibadah ya, Bang, nanti bangunkan kita ibadah Bang ya, atau Abang bangunkan adik untuk ibadah ya. Itu yang paling pertama. Mudah-mudahan itu sangat indah ya Prof ya. Ya, sholat tahajud, qiyamul lail bersama, doa, waduh bagaimana nikmatnya itu. Nah, luar biasa. Kemudian menanggalkan sifat-sifat egois nih Prof ya. Artinya mau menang sendiri. Artinya tugas tanggung jawab di rumah itu tidak semata-mata yang tanggung jawab seorang istri. Luar biasa, masih ngaji bareng di TPRI. Masya Allah. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Baik, kita silakan, dari mana dulu? Ya silakan. Dari mana? Baik, dari Nurul Huda atau dari Al-Wasliyah? Nurul Huda silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Aminah dari Majelis Ta'lim Nurul Huda, Jalan Yong Panah Hijau, Kelurahan Labuan Deli, Kecamatan Medan Marelan. Pak Ustadz, di Medan ini banyak ibu-ibu juga ikut bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Yang saya tanyakan, bagaimana meladani Rasulullah dalam menjaga keharmonisan rumah tangga ketika suami istri sama-sama sibuk bekerja? Jadi pertama sekali, terima kasih Ibu ya sudah bertanya, ini pertanyaan penting sekali. Namanya Siti Aminah, Bro. Masya Allah, Ibu Siti Aminah ya. Ya, Ibunda. Iya. Iya, jadi pertama harus didudukkan di masing-masing pemikiran suami istri ini masalah kewajiban memberikan nafkah.
Ini ingin saya sampaikan pertama sekali, kewajiban bekerja mencari nafkah itu adalah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Jika ada istri yang bekerja, membantu suami, membantu ekonomi keluarga, itu sifatnya ihsan dari istri. Karena itu uang suami, uang istri. Uang istri, uang istri. Iya, ya. Karena Pak, suami punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Cuma nanti manajemen keuangannya, siapa yang pegang, siapa yang macam mana, itu diserahkan kepada masing-masing kesepakatan antara suami dengan istri. Ada yang suami kasih semuanya, ya kan? Jadi bendaharanya adalah istri. Ada yang modelnya kasih, tapi masih dipegang sama suami. Itu terpulanglah kepada kebijakan pasangan masing-masing. Ini yang pertama harus didudukkan, ya. Nah, tentu ini akan mengganggu keharmonisan rumah tangga. Tapi kalau sudah didudukkan, pemahaman yang betul tadi Ustadz Syahrial dan para pemirsa yang dimanapun saja berada, insya Allah ya, ini akan terjaga dengan baik. Jangan nanti sampai lama-lama nampaknya aku yang capek kerja, ini kau yang tenang-tenang di rumah. Iya kan? Kalau sudah seperti itu akan terganggu keharmonisan rumah tangga. Ya. Akhirnya yang banting tulang bukan suami, tapi yang banting tulang adalah istri. Nah, dari pemahaman itu, ya, yang sudah betul tadi, maka si suamilah yang harus bekerja keras untuk cari nafkah. Nah, kalau masing-masing bekerja, ini tengok keadaannya, ya. Ada yang bekerja sama-sama di satu tempat, dia buka kedai, buka rumah makan misalnya, itu nggak ada masalah karena suami di situ, istrinya di situ, ya. Yang ada masalah kalau istri kerja kantor, suami kerja kantor, yang berbeda. Apalagi nih Ustadz, kalau istrinya nanti ada tugas di luar, sementara suami nggak punya tugas di luar, mungkin karirnya lebih tinggi. Karirnya lebih tinggi, ya. Atau bisa jadi suami yang sering pergi, ya, sementara istri ada di rumah. Nah, di sini paling penting para bunda sekalian, komunikasi. Komunikasi ini akan mengurangi ketidakharmonisan. Alhamdulillah hari ini Ustaz Syahrial dengan fasilitas teknologi, yang ada, media sosial, teknologi, ya, itu bisa saling bertanya kabar, ya, dengan WhatsApp. WhatsApp bukan saja kita dengar suara, bahkan langsung bisa melihat wajah, ya kan? Kalau kita lihat wajah ini seolah-olah kita bertemu langsung, ya kan? Nah, itu bisa digantikan, ya, untuk meminimalisir hal-hal yang tadi bisa mengurangi keharmonisan rumah tangga. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, komunikasi kepada anak. Jangan-jangan nanti isi istri sibuk, suami sibuk, baru dia sadar, tiba-tiba anakku sudah besar katanya. Ada yang kadang-kadang begitu, dia sibuk, nggak pernah perhatikan anak. Ya hari-hari begitu. Ini masalah juga, apalagi nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada anak karena tidak terpantau dengan baik. Dan diantaranya juga, ini yang selalu dikatakan para psikolog, ya, adalah quality time. Kalau misalnya istri sibuk bekerja di luar, ya, suami juga, maka mereka harus sepakat, ya, untuk mencari quality time. Quality time ini walaupun bertemunya singkat, tapi kualitasnya bagus. Contoh, Ustaz, mungkin pergi jalan berdua, naik sepeda motor misalnya ke mana itu? Ke Pantai Cermin misalnya, ya kan, sambil boncengan sambil istri peluk suaminya. Tapi pakai helm ya. Harus pakai helm, ya kan. Kemudian ceritalah sampai di sana cerita, ya kan. Apalagi kalau misalnya naik kendaraan misalnya, naik angkot atau naik pickup atau apa, itu banyak kita lihat tuh orang pergi ke Pantai Cermin naik pickup terbuka. Saking asiknya kalau naik kereta tuh Prof, ke Pantai Cermin karena sudah asik dengan istri sampai ke Perapat langsung. Sampai ke Perapat langsung. Nah, itu bisa membuka suasana-suasana yang tadi putus, itu cair, ya. Dan ingat kalau sudah begitu jangan lagi main HP antara suami istri, HP disingkirkan, ya kan. Kadang dia pergi berdua, ya kan, makan di rumah makan, masing-masing sibuk dengan HP-nya, masing-masing. Nah, ini masalah juga. Seharusnya pinggirkan HP dulu, ya, saling bertatapan, saling bertanya kabar, saling diskusi, saling bertukar pikiran. Inilah yang disebut dengan quality time. Hadirkan anak-anak. Tidak perlu mahal, Ustaz. Kadang dengan jalan kaki, kadang naik motor, carilah tempat-tempat yang murah,
Yang penting quality time bisa diwujudkan. Ini untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Ini diantaranya, Ustaz. Ya walaupun memang tantangan terkadang anak sudah mulai beranjak remaja dewasa itu nggak mau lagi diajak sama ayah bundanya ya Benar. kan. Tapi quality time itu sangat perlu. Bagaimanapun quality time itu lebih berharga dari quantity time ya, tapi tidak maksimal. Tidak maksimal, ya, maksimal. benar. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof tadi luar biasa. Mungkin Ibu Siti Aminah juga turut membantu suami. Ya, alhamdulillah ya luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa dijaga untuk menggapai rumah tangga tadi yang sakinah, mawaddah dan warahmah luar biasa. Masih ngaji bareng di TPRI? Masih ada yang kembali ingin bertanya? Ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ermawati dari Majelis Taklim Ikawambi Binjai. Tadi Ustadz menyatakan bahwasanya keluarga sakinah mawaddah warahmah dan tentang quality time. Pertama perkenalan dari masa sebelum nikah, si lelaki ini tahu bahwasanya wanita itu wanita karir. Ternyata di dalam sudah menikah lebih banyak si istri yang memberi nafkah. Sementara suaminya itu bekerja separuh waktu. Nah, apakah menurut Ustadz di sini quality time-nya terbagi? Kemudian apakah ini disebut sakinah mawaddah rahmah? Kenapa? Karena suaminya itu terlalu banyak bekerja di dapur membantu rumah tangga. Dan si ibunya ini, si istrinya ini kadang pergi pagi pulang malam. Bagaimana membagikan quality time-nya Ustadz? Jadi pertanyaan saya, apakah ini disebut dengan keluarga sakinah mawaddah rahmah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini luar biasa nih pertanyaan-pertanyaan Prof. Iya, ini luar biasa nih ya. Jadi pertama pemahaman tadi. Pemahaman bahwa mencari nafkah itu kewajiban suami. Suami walaupun istrinya bekerja, ya, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk cari nafkah. Kadang-kadang begini Ibu ya, Allah kasih rezeki tidak merata kepada semua orang. Di zaman Rasulullah SAW sendiri pun ada istri yang kaya, suami yang miskin. Ada. Sampai salah seorang istri itu bertanya sama Nabi, kalau aku sedekah ya Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk kasih sedekah? Sementara suamiku bilang dia yang paling berhak. Kata Nabi, kasihkan sama dia. Jadi ada memang satu keadaan, ya Allah kasih rezeki istri yang kaya, sementara suami yang miskin. Tapi harus didudukkan pertama sekali bahwa si suami ini punya kewajiban untuk cari nafkah. Dia harus keluar dari rumahnya. Dia harus bekerja, ya. Jangan tergantung sama istri yang barangkali udahlah istriku sudah ada kok yang menafkahi keluarga. Jangan. Si suami jangan punya perasaan seperti itu. Kalau seperti itu nanti bencana akan datang. Ya, akhirnya kelelahan si istri, nampaknya abang ini tanggung jawab sudah mulai, ya, maka si suami kita ingatkan dia harus merasa bahwa dialah yang pertama bertanggung jawab untuk memberikan nafkah. Bahwa berapa hasil yang dia dapatkan itu masalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan Allah kasih, kadang Allah kasih lebih, kadang Allah kasih tidak sesuai dengan harapan. Nah, karena itulah dalam rangka ini ya masing-masing mengikhlaskan. Si istri ikhlas membantu suaminya juga ikhlas ya untuk terus berusaha mencari nafkah. Jangan tiba-tiba di tengah jalan bergantung kepada istri. Ini sangat berbahaya ya, apalagi nanti dilihat oleh anak-anak ya, seorang ayah yang malas-malasan bekerja hanya tinggal di rumah menggantungkan kepada istrinya, ini memberikan dampak yang tidak baik kepada anggota keluarga. Nanti anak-anak kan juga menikah. Dia akan terekam dalam pikiran dia tentang seorang ayah yang malas bekerja. Ini berbahaya bagi anak-anak. Karena itu tadi ayat yang sudah dibacakan Ustaz Syahrial tadi, surah Al-Ahzab, ya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah mencontohkan bahwa suami yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri. Nah, kalau sudah masing-masing ikhlas, insya Allah yang namanya keharmonisan akan bisa didapatkan. Niatkan membantu keluarga, lillahi subhanahu wa ta'ala. Barangkali dengan jalan membantu keluarga,
itulah barangkali yang menjadi sebab Allah mudahkan si istri tadi untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala Apa a'lam. yang ditanyakan oleh Ibu Ermawati ini kan fakta nih ya Prof ya, sering ya kita lihat di kehidupan sehari-hari ya. Cuma memang seperti yang Prof jelaskan tadi itu ikhlas tadi itu sangat-sangat memang dibutuhkan oleh kedua pasangan suami istri ini, khususnya seorang istri yang memang mungkin lebih dominan Prof ya. Iya. Apalagi yang dia sudah benar-benar wanita karir ya. Bagaimana walaupun berkarir di satu kantor atau instansi, tapi fungsinya juga sebagai ibu rumah tangga, ya jangan dilupakan ya Prof ya. Gitu. Betul Ustaz. Ya. Jadi memang kadang-kadang bisa muncul nih. Itu tadi saya katakan dari pihak suami ya. Bisa kadang-kadang karena istri yang bekerja duitnya lebih banyak ya. Ini kadang-kadang bisa menimbulkan ketidakseimbangan. Akhirnya istri lupa dia bahwa dia sebetulnya adalah seorang istri yang harus taat dan patuh kepada suami, yang harus menghargai suami. Kadang-kadang bisa muncul karena dia merasa lebih dari suaminya, dia pula yang jadi kawamah di rumah tangga. Nah, kalau sudah seperti ini, yang namanya keharmonisan susah untuk kemudian didapatkan dan ini berbahaya. Ya, tetap dia sebagai seorang istri, dia sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya. Karena itu, suasana syura di tengah-tengah keluarga harus nantiasa dihidupkan. Suasana syura, Ustaz, ya, harus dihidupkan ya, agar masing-masing bisa menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya, dalam hatinya, kemudian mencari hal-hal yang terbaik untuk rumah tangga mereka. Luar biasa. Nah ini kita juga lihat biasa ya kalau istrinya berkarir di satu pemerintahan, ya suaminya mungkin yang tidak kerja tetap, tapi sifat membantunya itu harus juga ditunjukkan ya, mungkin mengantar anak ke sekolah ya, kemudian juga menjemput anak sekolah dan juga mungkin mengantar istri bekerja kemudian menjemput istri, tetapi suami tetap jangan lupa fungsinya adalah sebagai ya pencari atau pemberi nafkah yang pokok buat keluarga. Masih ngaji bareng di TPRI? Luar biasa. Kita akan break sejenak untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali kita di acara ngaji bareng di TVRI Nyaman Dilakukan. Nah pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, di acara ngaji bareng di TVRI hari ini kita membahas tema ataupun topik membangun keluarga sakinah dengan meneladani baginda Rasulullah SAW bersama narasumber kita Ustadz Profesor Dr. Haji Usman Ja'far MA. Ini sangat menarik ya, bagaimana kita melakoni rumah tangga kita agar dapat menggapai sakinah mawaddah warahmah. Tadi dua penanya, Ibu Siti Aminah dan Ibu Ermawati, ini sudah membuka wawasan kita sedikit bagaimana harmonisasi antara suami istri ini harus tetap kita bangun dalam situasi apapun. Fungsi suami sebagai pencari nafkah, fungsi istri juga membantu, ya ini harus tetap kita dudukkan di fungsinya masing-masing. Baik, kita akan berikan kesempatan kembali. Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eli dari Taklim Muslimat Al-Wasliyah Pancur Batu, mau bertanya Ustadz. Silakan. Kadang dalam rumah tangga ini Ustadz selalu banyak pertengkaran dalam segi ekonomi Ustadz. Bagaimana sikap sabar dan syukur yang kita bisa contoh dari Rasulullah untuk menghadapi kondisi sulit seperti saat sekarang ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ambil wabarakatuh. satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syahrial, Iya. ya pemirsa dimanapun berada dan para ibu-ibu yang ada di studio. Apa contoh keteladanan yang diberikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Disebutkan dalam beberapa riwayat ya, bahwa rumah Nabi itu beberapa hari itu nggak berasap. Nah, sampai 3 hari nggak ada asapnya. Berarti nggak ada makanan di rumah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di rumah kita, masya Allah hari ini ya tiap hari berasap. Buka kulkas banyak makanan. Ya, pernah Rasulullah itu pulang ke rumah dalam keadaan lapar. Ya, bertanya kepada istrinya, ya Aisyah ada makanan? Enggak ada, kata Aisyah. Kalau begitu aku puasa aja.
Karena waktu itu sebelum tergelincir matahari Rasulullah berpuasa, ya. Jadi ini kondisi-kondisi sulit yang dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama sekali adalah sabar, ya. Dan yang kedua adalah harus yakin bahwa kesulitan itu tidak akan pernah terjadi selamanya. Inna ma'al usri yusran. Dan ingat janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka tugas suami istri ini adalah meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan ada rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada, ya. Yang berikutnya harus ikhtiar dan kreatif juga mencari rizki. Harus kreatif. Kalau ada pisang di rumah itu digoreng lah, dijual. Duduk aja depan rumah, jual goreng pisang. Insya Allah pasti ada yang beli. Insya Allah, ya kan? Paling tidak dapat 100.000, 200.000. Ibu tahu, ya, Ustaz Syahrial, ada bapak-bapak itu yang hari-hari kerjanya jualan nasi. Ada ibu-ibu yang jualan nasi. Pernah saya dapat videonya itu jualan nasi bungkus, ya. Pekerjaan yang sifatnya sangat kecil, Ustaz, tapi luar biasa karena memang ibu ini bergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hari-hari jualannya laris dan dia berhasil menyekolahkan anak-anaknya, kuliah semua anak-anaknya. Padahal pekerjaannya hanya jualan. Berkah ya, Bro. Berkah. Kadang-kadang kata kunci berkah juga. Ya, ada orang duitnya banyak tapi nggak berkah. Tapi ada orang duitnya sedikit berkah. Ya, berkah itu duit sedikit tapi dirasakan manfaatnya oleh ahli keluarga. Karena itu dalam hal ini pertama sabar, yang kedua tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah karena Allah yang Maha memberikan rizki. Allah yang Maha memberikan rizki. Ya, semut yang dalam lubang itu bisa makan dia, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai manusia kita harus berikhtiar. Jangan pula duduk di rumah kalau sudah Allah kasih rezeki itu dapatlah itu. Kita bilang enggak akan pernah. Kita wajib berikhtiar. Ya. Baginda mengatakan tentang ikhtiar ini, kalau kalian betul-betul ikhtiar, kalian pasti dapat rezeki. Seperti burung yang pagi hari keluar dari sarangnya. Dia tidak tahu kemana nih mau saya cari makanan. Tapi sore-sore burung sudah pulang ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Kalau betul-betul kalian tawakal kepada Allah dan berikhtiar, itu lihat burung kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya seperti juga kalau kita orang tua kita mengatakan ya kalau tidur pun jangan terlambat bangun, rezekinya dipatok ayam. Ya. Ini kan juga falsafah yang sangat bermanfaat ya buat kita ya. Nah mungkin Bu Eli ini punya punya inovasi. Karena Prof gini, berkaitan dengan pertanyaan Bu Eli ini Prof ya, menyikapi mungkin barangkali sedikit barangkali efek dari efisiensi ya Bu ya. Bagaimana dituntut kita tidak hanya berpangku tangan membantu ekonomi suami. Saya ada istilah Prof, kalau di saya itu ada istilah duit tuh Prof. Duit tuh, doa, usaha, I-nya tuh ikhtiar atau inovasi, ya kemudian yang terakhir tawakal. Kalau ini sudah kita laksanakan semua, insya Allah apa yang disampaikan oleh Prof tadi itu, insya Allah akan terkabullah semua apa yang kita idam-idamkan. Baik, masih ngaji bareng di TPRI? Ya. Masih ngaji bareng di TPRI? Ngaji bareng di TPRI? Ada yang ingin bertanya kembali? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maimunah dari Majelis Taklim Nurul Huda, Kecamatan Medan Marelan. Di kampung-kampung mungkin banyak orang tua yang sibuk di ladang atau berdagang sehingga anak-anak kurang diperhatikan pendidikannya. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana meneladani Rasulullah dalam memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya. Sekian Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasananya beda Ustadz ya. Kalau tadi di kota ya, ini di kampung. Kalau di kota sibuk suami istri bekerja, kalau di kampung sibuk pula ke ladang, sibuk pula berdagang ya. Nah sebetulnya
Saya tinggal di kampung, Bu Maimunah tinggal di kampung ya. Sebetulnya kalau kampung ini kalau orang rajin lah bekerja itu banyak dapat duit. Ya. Nah, kalau dia mampu, anaknya masuk pondok aja. Masuk pesantren, masuk rumah tahfiz, ya insyaallah. Nah, yang paling penting pastikan anak sekolah. Ya, kan sekarang ini ada istilah wajib sekolah ya. 9 tahun itu pastikan anak kita sekolah. Yang kedua, carikan guru ngaji. Di kampung-kampung tuh banyak Bu guru ngaji. Ya, saya dulu waktu kecil ngaji sama atuk saya. Habis maghrib pulang isya. Ya, nah itu saya yakin di kampung-kampung masih banyak guru-guru ngaji. Nah ini sebetulnya adalah pernah dilakukan oleh Bunda Imam Syafi'i rahimahullah. Bundanya ini ya dibawa Syafi'i kecil itu dari Gaza, Palestina ke Mekah. Dicarikan guru. Ini kutitipkan anakku kepadamu, minta diajar. Imam Ahmad juga sama. Ibunya cari guru untuk anaknya. Sampai Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ini menjadi ulama besar. Kenapa? Karena ikhtiar dari orang tua. Kalau orang tua tidak mampu langsung untuk mengajar anak-anaknya. Ya. Sebab pendidikan itu yang paling paling sekali adalah dari kedua orang tua. Tapi kalau kemampuan orang tua terbatas, maka carikan guru ngaji. Dan saya yakin dan percaya di kampung-kampung di Sumatera Utara, Ustadz, masih banyak guru-guru ngaji. Kalau untuk mengakses sekolah formal juga saya yakin dan percaya masih ada ya sekolah-sekolah formal. Pastikan anak kita belajar. Dan biasanya pendidikan di kampung jauh lebih baik suasananya. Ini sepengetahuan saya, nggak tahulah sekarang dengan suasana yang sudah jauh berbeda. Di masa-masa saya dulu ya kekeluargaan di kampung ini ya jauh lebih akrab daripada di kota ya. Nah, karena itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sejak kecil dititip di kampung, di kampung Bani Sa'ad namanya, ya Halimah As-Sa'diyah, dididik di kampung. Nah karena itu kampung ini punya suasana yang berbeda dengan di kota. Nah ini bisa dimanfaatkan, ya banyak guru ngaji, banyak pondok, ya. Ini kalau orang tua mampu. Yang penting, ya. Pastikan anak tetap sekolah, ya, ajarkan agama kepada anak, itu pastikan, ya, hal-hal yang harus dilakukan oleh orang tua. Kembali pertama sekali tadi masalah pemahaman, orang tua harus merasa dialah yang harus bertanggung jawab. Kalau dia bisa mendidik langsung, kalau tak mampu dia carikan guru untuk anak-anaknya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, ini luar biasa memang. Saya tadi sedikit Prof mengutip tadi tentang salah satu ya jalan keluar atau way out ya buat suami istri yang memang aktif ya, baik di kampung maupun di kota. Ya. Di kota juga ya, walaupun suami bekerja istri nggak bekerja, tapi salah satu yang kita lebih yakin menyelamatkan ya pendidikan anak itu pondok pesantren tadi. Pondok pesantren. Ya. Karena di sana lebih disiplin, kemudian lebih terfokus untuk pendidikan agama. Termasuk juga di kampung-kampung Prof ya. Itu kita sekarang tidak sulit untuk basis-basis atau tempat-tempat untuk pendidikan pondok pesantren ya. Kemudian yang sifatnya full day itu sangat banyak, khususnya di Sumatera Utara ini Prof. Betul. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan ini nanti bisa dipahami oleh pasangan suami istri bagaimana untuk menyelamatkan pendidikan anaknya untuk lebih ke agama ya seperti pondok pesantren. Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Maimunah. Tadi Ibu Siti Aminah, Ibu Maimunah yang bersama dari Medan Marelan. Ya, masih ngaji bareng di TVRI. Ya, ada yang kembali ingin bertanya? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami bertanya Pak Ustadz, banyak keluarga di Medan dan khususnya di Sumatera Utara yang hidup di tengah masyarakat berbeda agama. Yang ingin kami tanyakan, apakah bisa kita contoh dari Rasulullah dalam menjaga toleransi tapi tetap menjaga akidah keluarga? Demikian yang kami sampaikan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini khususnya kita di Sumatera Utara kan heterogen kita Prof. Iya, benar. Ya. Jadi dalam
Al-Quran dan yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan bersosial, silakan berbuat baik kepada siapapun. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah mengatakan dalam surah Al-Mumtahanah atau Al-Mumtahinah ayat 8 ya, bahwa Allah tidak melarang kita kepada orang yang berbeda keyakinan untuk kita berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil ya, walaupun berbeda keyakinan. Kalau kita punya jiran ini ya, jiran kita kata Allah Subhanahu wa taala punya 3 hak ya, ada yang keluarga kita, jiran kita ya. Ada yang muslim jiran kita, ada yang berbeda keyakinan dengan kita. Itu masih punya hak jiran yang kita harus jaga dan harus kita berbuat baik pada dia. Ya, saling kunjung mengunjungi silakan, saling memberikan hadiah silakan, ya. Tapi yang namanya akidah tetap harus dijaga. Lakum dinukum waliyadin. Ya, ada orang Yahudi sakit, didatangi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nggak ada masalah, no problem dalam kehidupan kita bersosial. Itu sangat dianjurkan. Tapi yang harus dijaga sekali lagi masalah akidah, tidak boleh toleransi yang menyebabkan akhirnya kita sama, nggak ada perbedaan sama sekali. Ya, wallahu taala a'lam. Ini luar biasa, Bu Eli ini kan tinggal di Pancur Batu. Kalau saya amati dan saya juga beberapa kali ke sana, ini untuk toleransi di sana luar biasa itu ya. Karena di sana beberapa agama juga hidup berdampingan dengan kita umat Islam. Tapi alhamdulillah seingat saya belum ada gesek-gesekan, dan ketika saya pernah sekali Prof jalan-jalan ke Medan Magnet itu luar biasa. Ada satu rumah ibadah umat Islam, kemudian rumah masjid dengan rumah ibadah lain itu berdampingan. Saya lihat wah luar biasa nih. Kemudian saya lihat juga, saya amati ya hubungan antar tetangga juga itu sangat luar biasa di sana, dan ini mudah-mudahan bisa dipertahankan. Dan kita minta juga nanti ibu-ibu dari muslimat Al-Wasliyah Pancur Batu bisa menjadi teladan juga, contoh umat Islam yang sebenarnya menjaga toleransi. Nah luar biasa, masih ngaji bareng di TPRI, ngaji bareng di TPRI. Baik, kita akan break sejenak untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali kita di acara ngaji bareng di TVRI, ngaji bareng di TVRI. Luar biasa, Prof ini antusias dari ibu-ibu Majelis Taklim yang hadir ini. Pertanyaannya luar biasa semua. Kemudian juga ingin bertanya juga banyak. Kita masih ada kesempatan lagi. Satu penanya, masih ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini, Prof. Sebagai istri, kami ingin tahu bagaimana meneladani Sayyidina Khadijah radhiyallahu anhu dan Aisyah dalam mendukung suami agar rumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Itu saja, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa Bu? Izin Bu, dengan ibu siapa ya? Siti Mardiah Harahap. Masya Allah, Siti Mardiah Harahap. Bu Siti ya, Masya Allah pertanyaan luar biasa. Ini Siti Khadijah, kelebihannya adalah wanita surga ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirim salam sama Khadijah. Itu Jibril yang menyampaikan, ya Rasulullah bagi tahu bahwa Allah kirim salam sama Khadijah, dan juga aku kirim salam sama Khadijah. Bagi tahu dia bahwa untuk dia surga dari emas dan perak yang tidak ada kebisingan di dalamnya dan juga tidak ada kegaduhan. Lalu para ulama mengatakan, kenapalah Allah memberikan surga yang seperti itu kepada Khadijah? Ya, karena selama hidup dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah menyusahkan baginda Rasul. Ya, tidak pernah membuat pusing kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Khadijah radhiyallahu taala anha. Beberapa cerita tentang Khadijah ini ketika Rasulullah pulang dari menerima wahyu, dalam keadaan pucat, demam, berkeringat. Ini kematangan. Satu diantaranya adalah meneladani kematangan. Ya, seorang istri harus matang dalam menyikapi situasi. Apa yang terjadi pada Khadijah ketika Rasulullah pulang dalam keadaan ketakutan, pucat, ya, minta diselimuti, zammiluni, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, dan selimuti aku. Selimuti.
aku dapat satu kejadian yang luar biasa. Ceritalah baginda Nabi dalam keadaan pucat, dalam keadaan ketakutan. Apa kata Khadijah? La yukhzikallahu abadan. Ya Muhammad, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Engkau ini orang baik. Disebutlah kebaikan-kebaikan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang sakit, engkau datangi. Kalau ada orang, mungkin kalau bahasa kita mengadakan hajat, engkau datang jumpa mereka. Kalau pesta, engkau datang. Kira-kira begitulah bahasa kita. Engkau ini selalu membangun hubungan silaturahmi, hubungan baik dengan orang lain. Apa yang kau lakukan selama hari ini adalah hal yang baik. La yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Nah, ini memberikan ketenangan kepada suami. Nanti kalau ibu-ibu pulang suaminya dalam keadaan pucat, ya kan? Jangan pula ibu kemudian membuat suasana makin nggak nyaman. Akhirnya suami ibu jatuh pingsan. Ya, tenang. Ayo bang, ceritakan apa masalahnya. Tenang dulu. Nah, bilang begitu. Kadang-kadang kalau ibu-ibu nggak sabar dia kan. Kalau ingin ceritakan sesuatu kepada suami, tunggulah dia agak tenang sedikit. Kalau ibu-ibu ini mau cepat dia, ya kan? Nggak sabaran. Tunggu udah. Pulang suami, kasih minum dulu, ya kan? Setelah agak enak dia udah makan, bang boleh aku cerita? Boleh, baru ceritakan. Ya, jadi tidak membuat suami tadi terkejut badan. Mungkin di luar tadi banyak masalah yang dihadapinya begitu pulang ke rumah. Walaupun memang kewajiban suami untuk mendengarkan keluhan-keluhan istri, tapi dari contoh yang ditunjukkan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, Khadijah senantiasa memberikan ketenangan ya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seumur-umur ya selama hidup dengan baginda Rasul, Khadijah selalu berada di samping baginda Nabi ya, memberikan pembelaan. Wanita kaya habis hartanya untuk perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan secara metaforanya Ustadz Syahrial, ya, bagaimana peran Khadijah, ya Rasulullah, jika engkau ingin menyebarkan agama ini, ya, ingin menyeberangi lautan, ingin menyeberangi sungai, ya, nggak ada jembatan yang bisa engkau seberangi. Aku bersedia untuk jadi jembatannya. Kira-kira ibu nggak sanggup menjadi jembatan, ya? Khadijah itu, aku akan jadi jembatan. Kira-kira gitulah metaforanya, ya. Totalitas Khadijah radhiyallahu taala, habis hartanya sama sekali, ya. Nah itu kematangan dan kontribusi memberikan pembelaan kepada perjuangan suami. Nah karena itu orang bilang begini, kalau ada suami yang hebat, pasti ada di sampingnya istri yang hebat. Istri yang hebat, wanita yang hebat. Kalau tidak wanita itu istrinya atau ibunya. Nah, dalam hal ini mungkin istrinya. Ibu lihat suami-suami yang hebat, pasti di belakangnya ada istri yang hebat. Nah, jadilah ibu-ibu wanita yang hebat. Ya, kematangan, kontribusi, pendampingan yang totalitas. Tentu dalam hal ini adalah dalam hal-hal yang baik, ya kan? Dampingi atau bantu suami untuk melaksanakan tugasnya, berikan dukungan yang baik, ya, berikan motivasi kepada suami. Itulah yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Kata baginda Nabi, karena satu hari Aisyah kan protes, kok Khadijah terus yang diingat. Kata Nabi, bagaimana aku tidak mengingatnya, ya? Saat aku sedih, dia yang menghibur, ya. Saat aku didustakan, ya, beliau yang membenarkan, ya. Saat aku tidak dikucilkan orang, beliau yang mendampingi aku, dan dari beliaulah seluruh anak-anakku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan Khadijah ini luar biasa kenangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita berharap ya Ummu Khadijah radhiyallahu anha dan Siti Aisyah insyaallah menjadi contoh-contoh buat ibu-ibu yang bisa mengikutinya. Totalitas buat mendukung perjuangan suami. Amin. Luar biasa ibu-ibu semua, dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah bisa mewakili yang di studio maupun yang berada di luar studio, dimanapun Anda berada, ya khususnya ibu-ibu, bagaimana
hubungan suami dan istri harus tetap terjaga, tentunya dengan keluarga yang sakinah, dengan meneladani baginda Rasulullah SAW, insya Allah akan kita gapai sakinah, mawaddah, dan warahmah. Luar biasa. Prof, ada kesimpulan penting yang bisa kita ambil dan petik dari membahas topik ataupun tema kita di hari ini, Prof. Silakan, Prof. Baik. Pertama sekali untuk menciptakan keluarga sakinah ini, yang pertama sekali adalah niatkan berumah tangga dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama sekali. Karena dia ibadah, jaga hubungan masing-masing kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah saling membantu antara suami istri. Baik hal dunia dan masing-masing mengikhlaskan, ataupun yang berkaitan tentang masalah atau bahasanya apalagi yang berkaitan tentang masalah akhirat, seperti yang tadi saling membangunkan, saling mengingatkan. Kalau ada suami yang mungkin jarang baca Quran, diingatkan oleh istri. Istri yang jarang baca Quran diingatkan oleh suami. Kalau istri misalnya jarang sholat sunat tahajud, diingatkan oleh suami. Dan begitu sebaliknya, sholat sunat duha misalnya, ya, saling membantu dalam hal dunia, saling membantu dalam hal akhirat, dan niatkan semuanya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, ada anak di tengah-tengah keluarga. Yang paling penting, orang cerita tentang pendidikan anak, ya. Karena keluarga sakinah ada anak di situ, ya, yang tadi belum sempat kita detailkan. Tapi bagaimana cara terbaik mendidik anak? Bapak Ibu, banyak orang seminar tentang parenting, bagaimana mendidik anak. Tidak ada cara terbaik untuk mendidik anak melainkan dengan cara keteladanan. Keteladanan akan mewakili semuanya. Nggak usah kita banyak cerita tentang kepada anak, tapi cukup berikan contoh yang baik. Itulah keberhasilan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, ibu sekolahkan, masukkan sekolah kemari. Tapi ketika dia pulang ke rumah, dia tidak menemukan teladan yang baik untuk dia. Akhirnya dia akan cari keluar. Jangan sampai, yang paling bagusnya gini Ustadz, ini karena kesimpulan, ya. Kalau ibu tanya anak laki-laki, ya, nanti kalau kamu cari istri, wanita seperti apa? Dia akan mengatakan, wanita seperti mama. Itu kalau anak laki. Berarti ibu telah berhasil mendidik anak laki-laki. Kalau ditanya anak perempuan, nanti kalau kamu ingin cari suami, seperti siapa? Seperti ayah. Kalau seperti itu, berarti ayah dan ibu sudah menjadi idola bagi anak-anak kita. Berhasil Bapak Ibu dalam mendidik anak. Itu Ustaz. Masya Allah, jadi kita berusaha menjadi teladan buat anak-anak kita di rumah. Suami menjadi figur seorang ayah seperti Rasulullah, kemudian istri figur seorang ibunda seperti Khadijah ataupun Aisyah. Mudah-mudahan bermanfaat dari dua poin penting kesimpulan yang saya sampaikan oleh narasumber kita, yang mudah-mudahan nanti akan bisa kita bawa ke rumah, kita amalkan di lingkungan keluarga, kemudian kita sebarkan di masyarakat, dan insya Allah sakinah, mawaddah, rahmah akan menyebar, ya, di sekitar lingkungan kita. Semoga bermanfaat luar biasa. Terima kasih buat ibu-ibu. Prof, luar biasa. Anak darah membaca kitab, kitab dibaca dalam musola. Acara terasa belum lengkap kalau belum kita sempurnakan dengan doa. Baik, para bunda sekalian, Ustaz Syahrial dan pemirsa dimanapun berada, kita tutup acara ngaji bareng kita dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Jika mereka masih hidup ya Allah, berikan kesehatan kepada mereka. Berikan sisa-sisa umur mereka ya Allah untuk semakin mendekatkan diri mereka kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika mereka sudah tiada, ampuni dosa-dosa mereka, lapangkan kuburan mereka ya Allah. Jadikan kuburan mereka
satu taman daripada taman-taman surga, dan kumpulkan kami semuanya di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa suami-suami kami, ampuni dosa istri-istri kami ya Allah, ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini suami-suami yang soleh, jadikan kami istri-istri yang solehah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan salihah, qurrata ayun, sebagai penyejuk mata bagi kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-'asyan waj'alna minal rashidin. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم علمنا ما ينفعنا وذكرنا منه ما نسينا واجعل أعمالنا مقبولا ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Masya Allah, Alhamdulillah. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, tanpa terasa hampir 90 menit kita bersama di acara yang kita cintai itu, yaitu Ngaji Bareng di TVRI. Semoga insya Allah bermanfaat buat kita semua untuk lebih baik lagi di kehidupan yang akan datang, khususnya di hari ini, hari kita memperingati lahirnya Rasulullah SAW tepat tanggal 12 Rabiul Awal. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat Profesor Dr. Haji Usman Ja'far MA ya, selaku narasumber hari ini. Terima kasih juga buat ibu-ibu dari berbagai majelis taklim, majelis pengajian yang hari ini sudah hadir. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa bawa pulang ya apa yang kita dengar dan pelajari hari ini di acara Ngaji Bareng TVRI. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Kami Syahrial Pairun yang bertugas di hari ini bersama rekan-rekan kru yang bertugas di hari ini, ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang cantik lalang ilalah, yang suruh rumput jerami, yang baik hari ini datang semata-mata dari Allah, yang buruk datang dari diri kami. Kalau ada kayu yang basah, tolong dipanggangkan di atas api. Kalau ada waktu dan langkah, kita bisa ngaji bareng kembali di TVRI. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah